Oke, soal KSM tahun 2019 ceritanya adalah ini gimana cara besarinnya? Sudah besar keempatnya ya. Nah, nampak nak soalnya? Halo, apakah kelihatan soalnya nak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, nah tahun 2019. Angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepatasnya orang mukmin apa? Ya. Angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, zat yang mengatur angin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah. Bunyi ayatnya, angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gambar atap rumah sesaat akan terlepas ketika angin puting beliung melanda rumah tersebut. Jadi ini karena konsepnya ini, kenapa atap rumah itu bisa terbang, itu prosesnya sama. Kenapa pesawat bisa terbang? Kayak gitu. Jadi ceritanya, analoginya ke sayap pesawat ya. Analoginya ke sayap pesawat. Ke sayap pesawat. Jadi analoginya seperti ini. Nah, sayap pesawat itu nak kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, anggap aja lah ini bentuk pesawat ya. Ini kita sebut bagian bawah. Nah, sementara di sini kita sebut bagian atas kayak gitu. Nah, kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada tekanan di sini nak yang menekan dia ke atas. Ada tekanan ke atas kayak gitu. Tekanan ke atas. Tekanan itu nak ke atas kita singkat dengan PA. Nah, terus kemudian di sini nak ada tekanan lagi nak yang menuju arah bawah. Namanya adalah tekanan bawah. Kita sebut apa nih kira-kira? Tekanan bawah. Tekanan itu kan bahasa Latinnya kan pressure kan? Berarti PB, tekanan bawah. Boleh? Nah, ketika syarat pesawat itu terbang, nah syaratnya adalah tekanan atas itu wajib lebih besar. Ingat ya, syarat pesawat terbang, syarat pesawat bisa terbang, syarat pesawat bisa terbang, pesawat bisa terbang, tekanan di atas harus lebih besar. Allah, sebentar. Sorry, tekanan di atas harus lebih besar daripada tekanan di bawah. Connect sampai di sini kira-kira. Nah, ketika di sini ada tekanan, di sini akan ada yang namanya laju aliran udara. Nah, karena ini bawah, maka kita karena ini sorry, ini V bawah, ini atas ya, kebalik kita tadi ya. Sorry, ini biar seragam dikit. Jadi nanti jangan ini tekanan atas ya ini kita sebut apa nih, nggak usah ini ya, nggak usah. Sebenarnya sama aja sih simbolnya nggak ngaruh sih sebenarnya. Cuman biar seragam aja. Ini tekanan bawah kita singkat dengan PB, tekanan bawah nah ya. Tekanan bagi ini atas, astagfirullah mabuk. Nah, ini namanya adalah tekanan dari atas. Jadi dari atas nekan ke bawah, dari bawah nekan ke atas. Nah, syarat pesawat bisa terbang, syarat pesawat bisa terbang, tekanan yang di bawah pesawat harus lebih besar daripada tekanan yang di atas gitu. Jadi bisa ngangkat dia. Nah, ketika terbang di sini ada laju aliran udara. Nah, kita singkat VB, laju aliran udara di bawah. Sementara di atas kita sebut dengan VA. Nah, kebalikan ketika pesawat itu terbang, kecepatan aliran udara di B lebih kecil daripada kecepatan aliran udara di atas. Jadi syarat pesawat itu bisa terbang apa tadi? Nah, ada dua ya. Yang pertama, tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di
di atas. Yang kedua, kelajuan udara di bawah lebih kecil daripada kelajuan di atas. Connect sampai di sini kira-kira? Nah, prinsip yang sama juga bisa digunakan ketika ada atap rumah yang terbang. Kenapa atap rumah ini bisa terbang, Nak? Ayo, kenapa bisa terbang? Karena tekanan bawah atap lebih besar daripada tekanan di atas atap, dan kecepatan aliran udara di bawah lebih kecil daripada aliran kecepatan di atas atap. Maka jawabannya yang mana, guys? Yuk kita coba yuk. A. Kecepatan udara dan tekanan di bagian atap lebih. Jawabannya C, Pak Ipul. C ya, kecepatan udara di bagian atas atap rumah lebih besar. Kecepatan udara di bagian atas atap rumah lebih besar, dan tekanan di bagian atas atap kecil, iya, daripada bagian bawah. Benar, jawabannya adalah C. Oke, next soal berikutnya. Ada pertanyaan sejauh ini, guys? Bang, coret-coretnya nanti dikirim kan? Kirim. Adik cewek atau cowok? Cewek, Bang. Oh, cewek ya. Suaranya kayak cowok, Bang kan? Itulah kan saya ragu tadi manggilnya adik cewek atau cowok ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Soal nomor 2 kayak gitu. Ini teori sih sebenarnya, jadi bisa lah nih. Bacalah dengan seksama Quran surat Yasin ayat berikut ini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal arjunil qadim. Fenomena alam yang tidak sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas. Nah, ini sebenarnya bisa kalian tebak nih. Kalian kan anak daya kan? Benda langit apa yang ada di sini, Nak? Bulan. Iya, bulan. Cerdas. Di sini ada kata tidak sesuai. Nah, bulan itu kan akibat adanya bulan, Nak, ya terjadi pasang dan naik laut. Iya, perubahan jumlah kalender hijriah. Iya, fase-fase bulan. Iya, gerak semua matahari. Ini bukan ngikut ke matahari ya. Maka ini sebenarnya bisa ini aja. Kayaknya kita langsung ke soal hitungan aja ya, biar ini yang ini pun oke, ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, soal hitungan aja lah. Soal nomor 6. Nanti mungkin kunci jawabannya saya darin aja kalau misalnya butuh, karena kan kalau teori ini kan bisa dibaca sendiri gitu. Kalau hitungan baru agak dipandu ya. Oke, soal nomor 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Fatir, alam taro annallaha dan seterusnya, termasuk air terjun menjadi bagian penting dan keindahan di sekitarnya. Keindahan air keindahan air terjun merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala pada bangsa Indonesia. Selain keindahannya, ada air terjun yang telah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA berdaya listrik 750 watt. Efisiensinya adalah 75%, Rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3, gravitasi 10, debit air yang sampai ke kincir air 0,01, ketinggian air terjun tersebut adalah titik-titik berapa. Jadi yang ditanya di sini adalah ketinggian air terjun. Nah, oke kawan-kawan, kita oprek satu-satu nih apa yang diketahui. Pertama adalah daya 750 watt. Kita tahu bahwasanya daya itu merupakan hasil pembagian dari usaha dibagi dengan waktu. Nah, ini persamaan daya ya. Usaha itu adalah hasil pembagian antara usaha dengan waktu. Cuman ada cumannya nih, ada cumannya. Cumannya apa? Ternyata ada yang namanya itu hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi, di mana energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga W itu atau usaha itu kan simbolnya W ya, bisa berubah menjadi perubahan energi potensial. Begitu pula sebaliknya. Usaha bisa berubah menjadi perubahan energi kinetik. Begitu pula sebaliknya. Dan energi kinetik bisa berubah menjadi perubahan energi potensial. Begitu pula sebaliknya. Jadi gitu. Nah, berhubung di sini ditanya tinggi, berarti hubungannya kepada energi potensial. Kenapa, Bang? Jadi ceritanya energi dalam fisika itu ada banyak.
Cuman dalam konteks gerak energi itu kita batasin jadi dua. Yang pertama namanya adalah energi kinetik. Nah, apa persamaan energi kinetik? Nah, setengah mv kuadrat. Nah, yang kedua namanya adalah energi potensial gravitasi yang nilainya adalah m dikali dengan gravitasi dikali dengan H. Nah, karena ditanya adalah ketinggian, maka hubungan dari usaha tersebut, nah kita ubah menjadi energi potensial. Jadi daya tersebut yang tadinya usaha per waktu, kita ubah jadi energi potensial per waktu. Nah, connect sampai di sini jalan ceritanya. Oke, nah, connect ya. Oke, nah selanjutnya. Efisiensi generator adalah 75%, Rho-nya adalah 1000 kayak gitu, kilogram per meter pangkat 3, dan debit air gravitasi 10, debit air yang sampai ke kincir adalah 0,01, ketinggian airnya titik-titik berapa. Ayo kita ini kita oprek. Nah, dayanya tadi berapa? Nah, ini daya efisiensi ya. Oke, nah yuk, ini sekarang baru ini nih bahas soalnya. Tadi pengantar materinya ya. Ini pembahasan. Jangan. Oke. Nah, yang pertama ada efisiensi besarnya adalah 75%. Nah, efisiensi itu dirumuskan sebagai daya keluaran per dengan daya masukan. Nah, tadi ceritanya daya keluarannya berapa? Kan pembangkit listrik bertenaga menghasilkan, berarti kan keluar. Berarti efisiensinya di sini adalah 75% atau 75/100 sama dengan daya sekunder. Daya sekundernya berarti berapa? 750 watt yang dikasih tahu di soalnya. Kayak gitu. Per dengan daya masukan atau daya primer. Yuk, eksekusi yuk. 75 sama 75. Ini 1, ini 10 ya. Oke, berarti PM atau daya primernya 100 kali 10 berapa guys? 1000 watt. Inilah daya yang masuk kayak gitu. Nah, selanjutnya daya masuk dapat nih. Ubah tadi daya sama dengan apa tadi? Perubahan energi potensial dibagi dengan waktu. Kita udah dapat nih dayanya tadi 1000 guys. Energi potensial persamaannya apa? M dikali G dikali dengan H per dengan waktu. Nah, ada nggak masanya di situ? Nggak ada. Berarti M ini harus kita ubah ke massa jenis. Kenapa? Karena di soal diketahui massa jenis. Nah, ingat kemarin ada hubungan. Kalau misalnya Rho itu sama dengan massa per volume, otomatis kalau M itu sama dengan Rho dikali volume. Ini kan persamaannya kemarin. Nah, ini ayo kita lanjutkan. Maka kita ganti 1000 sama dengan M-nya kita ganti jadi Rho dikali volume dikali G kali H per waktu. Ya nak? Halo? Oke, yuk nih kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ternyata ada nggak satu persamaan rumus yang aneh? Ada. Ternyata P dibagi T itu sama dengan debit. Nah, ya kan? Volume per T itu kan debit kan? Nah, 1000 sama dengan Rho dikali debit dikali dengan G dikali dengan HH. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaannya. Oke yuk, 1000. Rho-nya berapa guys? Ada tadi di sini kan? 1000 juga guys. Rho-nya 1000. Debitnya berapa guys? Debitnya 0,01 ya. 0,01 ada di sini guys debitnya. Debit air. Gravitasi berapa guys? Gravitasinya 10. Hanya yang ditanya. Ayo hitung yuk. Ini corotkan bisa ya. Habis 10 kali 10 berapa guys? 100. Ini bisa coret nolnya 2. Habis berarti H sama dengan 10 meter. Jawabannya adalah B. Bisa. Agak rumit ya? Ya, itu pelan-pelan aja ngikutin ya. Ini juga saya share kok nanti di Bisa, grup. Pak. Oke, nah kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 7.
7 ini teori juga. Bisa jawab nih. Apa jawabannya guys? Saya bacakan ya. Bencana alam dan musibah menimpa manusia merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan adanya bencana alam dan musibah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an tabraha inna zalika 'ala Allahi bari. Perhatikan gambar warganya kedinginan guys dan menggunakan selimut akibat Paipul ke bawah dikit lah Pak. apa? Ke bawah. Ke bawah dikit. Oh ini ya. Oh jawabannya. Nah, pengungsinya pakai selimut kayak gitu. Kenapa pengungsinya pakai selimut? Karena Selimut mampu menghambat perpindahan. iya, selimut Jawabannya D. mampu menghambat perpindahan kalor dari mana? Dari lingkungan ke Dari lingkungan ke badan. Lingkungan ke badan yang D. Guys, lingkungan ini dingin. Lingkungannya dingin guys. Berarti suhu tubuh kita lebih panas. Betul. Kenapa kita pakai selimut? Supaya kalor dari tubuh kita tidak keluar. Tidak keluar. Betul? Ya kan? Karena kalau enggak, ya kedinginan lah. Berarti jawabannya, coba kita lihat yang A. Selimut mampu menghantarkan kalor dari badan ke lingkungan. Enggak ya. Karena selimut itu dari kain, bukan dari logam. Selimut mampu menghantar. Ini juga salah nih. Ya kan? Oke, kecuali selimutnya dibakar ya, baru menghantarkan kalor. Oke, yang C. Selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan. Maka inilah jawaban yang benar. Oke, bisa diterima? Terima ya. Bisa. Oke, nah soal hitungan nih. Saya suka nih soal hitungan. Karena kalau teori kan, mungkin kan kalau kalian lihat beberapa YouTube kan yang ngebahas soal KSM teori, mungkin ada yang versi YouTube 1 jawabannya A, versi YouTube 2 jawabannya B gitu. Nah, masing-masing punya logika algoritmanya sendiri. Tapi kalau hitungan itu nggak mungkin selisih ya gitu. Jarang gitu yang punya pandangan yang berbeda. Yuk, nomor 8. Siapa yang baca soalnya? Baca dulu yang ini. Yang dari MC Aceh Barat, yang suaranya mirip cewek atau cowok. Baca guys, soal nomor 8. Ada orangnya guys. Ini aja, Nazaki, baca Nazaki. Bencana alam yang menimpa manusia merupakan salah satu benda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan adanya bencana alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barra wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bencana alam menimpa manusia yang diilustrasikan pada sebuah batu menggelinding akibat material longsor sebagai berikut. Material longsor berupa batu yang masanya 1000 kg. Mengelinding ke bawah dan kecepatannya saat mencapai lintasan datar adalah 36 km per jam. Kemudian batu tersebut ikut meraun. Ayo, lanjut. Oh, Ida ya. Oke, yuk kita bahas ya. Kemudian batu tersebut menembuk dinding rumah tembok dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Besarnya gaya rata-rata pada batu selama berlangsungnya tumbukan adalah. Oke, nah yang pertama ada materi tentang namanya itu momentum. Momentum. Nah, apa itu momentum? Jadi kan, yang pertama kalau misalnya Oke, nah yang pertama coba bayangin dulu deh. Kalau misalnya ada truk di sini ada truk di sini. Lalu kemudian di sini ada orang naik sepeda. Nah, yang satu dia naik truk yang satu orang naik sepeda. Katakanlah kalian berada di depannya. Nah, kira-kira mana yang lebih susah dihentikan? Orang yang naik truk atau orang naik sepeda?
Ayo, ini dengan kecepatan yang sama nih. Truk ya, kenapa truk lebih susah dihentikan? Karena masanya lebih besar. Jadi semakin besar masanya, semakin susah untuk dihentikan. Itu konteks yang pertama. Yang kedua, kejadiannya adalah kalau misalnya ada orang nembak peluru pakai pistol, piu, kayak gitu kan? Ini peluru ya, peluru. Yang satu lagi ada orang ngelempar tutup spidol, taruhlah masanya sama. Nah, kira-kira mana yang lebih susah kalian hentikan? Peluru yang pakai pistol atau yang orang ngelempar tutup spidol? Mana? Ya, kenapa? Karena lebih kencang. Kesimpulannya, semakin kencang suatu benda, semakin besar pula lah, semakin susah untuk dihentikan. Nah, momentum adalah tingkat kesulitan menghentikan suatu benda. Ingat ya, momentum adalah tingkat kesulitan menghentikan suatu benda. Momentum adalah tingkat kesulitan menghentikan suatu benda. Nah, ke depan simbol momentum ini kita simbolkan dengan P kayak gitu, sama kayak daya tadi. Nah, berarti momentum itu sebanding dengan massa, berarti momentum itu sebanding dengan kecepatan. Kawinin aja mereka. Berarti P itu sama dengan M dikali V ya. Ini persamaan momentum. Connect sampai di sini kira-kira? Nah, yang kedua ada namanya impuls kayak gitu. Ada yang namanya impuls. Impuls itu apa? Nah, impuls itu adalah saat benda ketika dikenai gaya. Saat benda ketika dikenai gaya. Nah, maksudnya gimana, Bang? Cek-ceknya gini. Kalian pernah nonton Cristiano Ronaldo kan? Yang ngantong cuma ngipul. Pernah. Ya. Nomor 7. Oke, nah. Ceritanya ketika ini ada bola, Ronaldo itu kan nendang bola nih. Nah, ketika nendang bola itu kan ada gaya kan. Nah, saat waktu kaki Ronaldo itu nendang bola, itulah impuls. Saat benda ketika dikenai gaya. Jadi besarnya impuls itu sama dengan F dikali dengan delta T. Nah, jadi impuls itu adalah gaya dikali dengan perubahan waktunya. Nah, coba perhatikan dulu, nak. Ketika bola tadi ditendang, bola ini kan punya massa. Gerak nggak dia? Gerak. Berarti ada massa, ada kecepatan. Lahirlah teori bahwasanya impuls itu mengakibatkan perubahan momentum. Impuls mengakibatkan perubahan momentum. Kayak gitu. Nah, sekarang barulah kita masuk ke pembahasan soalnya. Itu tadi teorinya ya. Ini baru kita masuk ke pembahasan. Kelihatan kan soalnya kan? Nah, saya bacakan apa-apa jadi ketahui ya. Material longsor berupa batu yang masanya 1000 kg. Apa yang diketahui pertama, nak? Massa benda 1000 kg. Menggelinding ke bawah dengan kecepatan mencapai lintasan dasar 36 km per jam. Kemarin sudah kita sepakatin, nak. Patokannya adalah 72 km per jam. Nah, sama dengan 20 meter per second. Kalau dibagi 2, berarti kan 36 km per jam. Nah, berarti ini berapa nih? 10 meter per second. Ingat kemarin ya? Ini saya hapus saja lagi karena udah kemarin. Oke, jadi 36 km per jam itu sama dengan berapa, guys? Ubah ke meter per second, 10 meter per second. Berarti V-nya sama dengan 10 meter per second. Kemudian batu tersebut menumbuk dinding rumah, tembok, dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Berarti waktunya adalah 0,2 detik. Nah, berarti kan ada saat di mana si batu itu ngenain si tembok. Ada saat gaya, ada saat benda dikenai gaya kayak gitu. Nah, besar gaya rata-rata pada batu selama berlangsungnya tumbukan, berarti yang ditanya adalah F. Nah, berarti ada impuls di sini ya, saat batu menyentuh si rumah kayak gitu. Ayo guys, kita coba
apa? Aduh deh. Oke, yuk. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls tadi rumusnya apa guys? F dikali dengan delta T. Nah, momentum tadi rumusnya apa guys? M dikali dengan V. Kayak gitu. F itu yang ditanya. Delta T-nya berapa? 0,2. Saya ubah jadi 2/10 boleh? Biar gampang kita eksekusi. M-nya berapa? 1000. V-nya berapa? V-nya adalah 10 kayak gitu. Jadi gimana nih guys ceritanya guys? Ini bisa coret-coret menjadi 5. Dan F-nya berarti 5 kali 1000 berapa guys? 5000 kali lagi 10. Maka F-nya sama dengan 50.000 Newton. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, ada pertanyaan sejauh ini nak? Connect nak? Bang, 36. Ya. Delta P itu perubahan momentum. Delta P, ya perubahan. Maksudnya ini momentumnya dari awalnya nggak ada berubah jadi ada kayak gitu. Pertama-tama momentumnya nggak ada, berarti kan 0. Berubah jadi ada, berarti ada P gitu. Momentum itu massa dikali laju rumusnya. Massa dikali kecepatan karena momentum itu bergantung pada massa dan bergantung pada kecepatan. Jadi langsung dikawinkan aja rumusnya. Kayak gitu dia. Yang mana nak? Nggak nampak nak? Belum full screen ya? Yang tadi, yang pas kita belajar yang tadi. Udah nampak nih nak? Full screen nih? Nggak? Iya, tapi nggak nampak ketutupan. Tertutup ya? Kan bisa diatur sendiri kameranya. Coba saya sih. Udah full screen loh. Yang nggak nampak di bagian ini nak ya pembahasannya ya? Ya Pak, bagian pembahasan yang tadi. Oh ya, saya tulis saja di sini nak ya. Oke, saya tulis saja di sini nak ya. Nah, kita punya apa namanya tuh informasi bahwasanya massa benda M-nya sama dengan 1000 kg. Kita punya informasi bahwasanya kecepatannya itu 36 km per jam. Nah, 36 km per jam ini nak harus diubah menjadi meter per second. Kalau mau cara ubah manual boleh. Kan 36 km ke meter ini kan 1000 nak. Nah, jam ke second itu kan 3600. Jadi tinggal dieksekusi nolnya, 36-nya habis, tinggal 1. Berarti kan 10 meter per second. Tapi ke depan sudah harus diingat bahwasanya 36 km per jam itu nilainya itu 10 meter per second. Kalau 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per second. Kayak gitu. Sudah harus diingat kayak gitu. Nah, terus kemudian ada waktunya sama dengan 0,2 detik. Nah, 0,2 detik ini nak biar gampang kita ubah jadi 2/10 ya, kan sama kan? Ditanya adalah besar gayanya, F-nya sama dengan berapa kayak gitu. Jadi kita bisa pastikan nak karena di sini ada saat batu sebelum menyentuh si rumah kayak gitu. Berarti kan ada impuls. Nah, bisa kita rumuskan berarti impuls berarti bisa kita rumuskan bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Yang tadinya momentumnya awalnya nggak ada, jadi ada sekarang. Kayak gitu. Nah, I sama dengan apa guys? F dikali dengan delta T. Perubahan momentum berarti apa guys? M dikali dengan V. Ini kali ya. Dikali juga gitu. Yuk kita masukin. F-nya ditanya. Delta T-nya itu 2/10 tadi kan? Nah, M-nya berapa guys? M-nya itu kan 1000. Terus kemudian V-nya gimana guys? V-nya 10 ya gitu. Ayo kita eksekusi. 2 dibagi 10 berapa? 5 ya kan? 5 kali 1000 berapa guys? 5000. Terus kemudian ini kan berarti dapat hasilnya berapa nih guys? Dapat hasilnya adalah F/10 sama dengan 5000. Nah, berarti kan tinggal kali silang. F sama dengan 5000 kali 10 berapa nak?
50.000 Newton. Maka jawabannya adalah yang B tadi. Enggak error. Bang, ini sampai jam berapa? Baru kita masuk nih guys. Masa tanya jam berapa pulang? Penderitaan kita masih panjang nih, Nak. Astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa, Nak? 72 km Hah? yang 72 km per jam. Oh, ini yang wajib diingat ya. Yang wajib diingat ya. Patokannya adalah ingat ini ya, patokannya itu adalah 72 km per jam. Patokannya ini 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per second. Ingat, Nak, patokannya apa tadi? 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per second. Nah, kalau misalnya saya bagi 2, 72 bagi 2 berapa, guys? 36 km per jam. Maka ini pun juga harus dibagi 2. 20 bagi 2 berapa, guys? 10 meter per second. Kayak gitu. Seandainya, Nak, ini saya kali 2. Berapa nih? 72 kali 2 berapa nih? Berarti 144 km per jam misalnya. Berapa meter per second? Berarti kali 2 lagi berarti 40 meter per second. Kayak gitu. Seandainya, Rina, saya tanya misalnya 108 km per jam. Berapa meter per second? 108 itu kan pecahan dari 72 ditambah dengan 36. Betul ya? 72 ini 20, ini 10. Berarti ini sama dengan 30 meter per second. Kayak gitu. Jadi olah TKP aja kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Nak? Sebelum kita foto-foto, kebetulan kan zuhur di tempat saya agak lebih cepat. Jadi mungkin kita berakhirnya 12.30-an ya. 12.30 atau 35 itu udah berakhir ya, karena zuhurnya agak cepat di sini. Berarti udah siap ya, Bang? Jam berapa tadi? 12.30 udah siap? Iya, udah siap insya Allah. Penderitaan kita berakhir akhirnya, Nak. Oke. Cepat-cepat lah. Ah, kok cepat-cepat lagi? Mana cerita cepat-cepatnya? Berarti kan jamnya disuruh cepat kan, bukan saya kan? Ya, Bang juga cepat-cepat. Oh ya guys. Astagfirullah. Yuk lanjut kita ke soal nomor 9 ya. Ini saya bacakan, Nak, ya. Saya bacanya pelan nih, nggak bisa cepat nih. Bulan merupakan satelit yang mengelilingi bumi pada orbitnya. Sementara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Yasin, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Oh ya, sebelum saya bahas ini kan, saya, Nak, coba tentukan dulu mana kira-kira yang benar kira-kira. Dulu ada satu teori yang mengatakan bahwasanya bumi itu diam. Ini bumi ya, bumi itu diam. Nah, matahari beserta planet-planet lain itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, bumi itu kan bahasanya kan adalah geo, diam itu sentris. Berarti geosentris ini adalah sebuah teori yang mengatakan bahwasanya bumi itu diam dan matahari serta seluruh planet lain itu bergerak mengelilingi bumi. Satu lagi, Nak, ada yang namanya teori heliosentris. Apa itu heliosentris? Ini matahari yang menyinari kita setiap hari. Matahari itu, Nak, namanya adalah hel. Jadi ini hel. Jadi ada diam itu bahasanya sentris. Jadi ada teori heliosentris di mana bumi itu, ini bumi serta seluruh planet lain bergerak mengelilingi matahari. Kira-kira, Nak, kalian pernah dapat nggak nih di sekolah? Di sekolah ini kan yang dikasih tahu kan? Betul lah. Oke, betul ya. Apa namanya itu? Kita di sekolah dulu diajarkan bahwa, termasuk saya di sekolah itu diajarkan bahwasanya matahari itu diam dan seluruh planet-planet itu bergerak mengelilingi matahari kayak gitu. Ternyata ada pandangan yang berbeda dari Quran. Pandangan Quran itu, Nak, katanya seperti ini. Ya, seperti dalam surat Yasin ini, ayat ini, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin matahari mendahului bulan sebagaimana malam tidak mungkin mendahului siang. Mereka itu beredar berdasarkan garis edarnya. Nah, mereka di situ, Nak, maksudnya siapa?
Mereka di bukan. Mereka di situ tentulah si Syamsun sama si Qamar. Iya kan? Berarti dalam kasus ini nak matahari itu punya garis edar. Berarti matahari itu nggak diam. Berarti Al-Quran tidak cocok dengan geosentris dan tidak cocok dengan heliosentris. Nah, ingat nak, ini adalah teori. Nah, kita tahu bahwasanya karena ada beberapa teori yang mungkin bertentangan dengan Quran, tapi Al-Quran tapi tidak ada satupun fakta di dunia ini yang bertentangan dengan Quran. Kalau teori mah banyak, ada teori Darwin dan teori dan sebagainya, mungkin banyak teori yang bertentangan dengan Quran. Tapi ingat satu hal, bahwa tidak ada satupun fakta di dunia ini yang bertentangan dengan Quran. Dan ternyata baru diketahui pada akhir-akhir ini, ternyata matahari itu juga berputar mengelilingi bintang yang lebih besar. Jadi ternyata ketika robot itu bisa keluar dari galaksi kita, galaksi Bima Sakti yang tercinta ini kan, jadi ternyata matahari itu nak beredar mengelilingi bintang yang lebih besar. Bintang yang lebih besar itu berputar lagi mengelilingi bintang yang lebih besar lagi akibat adanya gaya gravitasi ya gitu. Nah ya. Nah sekarang nak masuk kita ke soal ini. Selain bumi juga memiliki satelit buatan manusia, antara lain satelit Satria. Anda pasti sering mendengar satelit Satria. Pernah kalian dengar satelit Satria, nak? Enggak pernah ya? Katanya pernah ya. Anda pasti sering ya. Berarti kita nggak sering nih. Perhatikan gambar sebuah satelit Satria yang mengitari bumi pada lintasan lingkaran dengan kelajuan konstan. Nah, pernyataan yang tepat mengenai satelit Satria adalah titik-titik yang mana? Yang tepat ya. Oke, yang A. Satelit Satria bergerak dengan kelajuan tetap sehingga tidak mengalami percepatan. Oke guys, saya mau ketika suatu benda itu nak bergerak mengelilingi orbit yang lintasannya melingkar, ada satu percepatan nak yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Namanya adalah apa kemarin nak? Percepatan sentripetal. Berarti ada percepatannya, namanya percepatan sentripetal. Nah, yang B, satelit Satria memiliki percepatan yang arahnya ke pusat bumi. Benar, itu tadilah percepatan sentripetal. Yang ketiga, usaha yang dilakukan pada satelit Satria oleh gaya gravitasi. Ini usaha yang dilakukan pada satelit oleh apa nih? Usaha yang dilakukan pada satelit Satria oleh gaya gravitasi bumi. Nah, ini dah ya. Usaha itu sama dengan F dikali dengan S. Di mana F itu adalah gaya, S itu apa? S itu bukan jarak ternyata. S di situ adalah perpindahan. Kayak gitu. Jadi kan, kalaulah satelit Satria itu berawal di sini, terus kemudian keliling, dia kan nggak pindah-pindah kan? Dia kan ngorbit kan? Balik lagi kemari kan? Berarti satelit Satria ini tidak punya perpindahan. Yaitu berarti usahanya sama dengan 0. Berarti nak ini salah nih. Karena dibilang ada usahanya. Padahal usahanya sama dengan 0. Nah yang D, tidak ada gaya yang bekerja pada satelit Satria. Ada ya? Ada gaya sentripetal. Maka jawaban yang paling cocok di sini, ini yang paling tepat ya. Ini jangan keliru dia nggak? Tepat semua nih. Oke, kita cek lagi nak. Satelit saya bergerak dengan kelajuan tetap sehingga tidak mengalami percepatan. Kelajuannya tidak mengalami percepatan. Oh, dia tidak mengalami percepatan. Oh, ada nih percepatannya tadi ya. Ini percepatannya apa? Percepatan sentripetal. Berarti ini salah ya. Pantas saja ini. Yang D, satelit Satria memiliki percepatan yang arahnya ke pusat bumi. Ini benar. Yang C, usaha dilakukan pada satelit Satria oleh gaya gravitasi bumi. Ini salah. Yang D, tidak ada gaya yang bekerja. Ini salah juga. Nah, oh, berarti ya betul. Jawabannya adalah yang B. Tadi saya keliru baca soal ya. Jawaban yang benar adalah B. Ada percepatan yang arahnya ke pusat bumi. Namanya percepatan sentripetal. Oke, guys. Soal berapa yang kita bahas ya? Yang agak asik sedikit. Ini udah biologi.
Oke lah, kita lanjut dulu nih soal nomor 10. Saya bacakan ya. Soal nomor 10. Bacalah dengan seksama ayat dari Quran surat Yasin berikut ini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal arjunil qadim. Dan bulan itu akan sesuai dengan kadarnya katanya. Ada ya kadarnya itu maksudnya ya ketika bulan itu kan punya fase-fase ya. Nah, fenomena alam yang sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas adalah titik-titik. A. Terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Oh ya, berarti langsung bulan ya. Berarti jawabannya mana guys? Langsung tembak aja jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 11. Perhatikan ilustrasi gambar pengendara sepeda motor berikut. Nah, ini kemarin sepertinya udah ya. Jawabannya apa kemarin, Nak? Ingat? D. D jawabannya. D, 4/10 ya? Ya. D jawabannya. Oke, nomor 12. Perhatikan gambar serangkaian listrik berikut. Udah azan lagi. Ini soal terakhir ini soal terakhir kita ya. Ini pendapat Bang. Oke, ini soal terakhir tadi sudah azan di sini. Oke, Nak, sebuah baterai memiliki GGL 1,5 volt dan hambatannya adalah 0,5 ohm. Dipasang secara seri dengan lampu senter 19,5. Besar tegangan jepit saat saklar tertutup adalah, maksudnya itu tegangan di sini ya. Tegangannya berapa? Yuk, tegangan jepit itu Nak sama dengan I kali R. Ayo kita cari I-nya dulu yuk. Nah, untuk mencari I sama dengan V per dengan R. Tapi V yang dipakai adalah V yang ono. V yang 1,5. Berarti 1,5 per R-nya berapa, Nak? Ini 19,5. Ini 0,5. Kalau seri kan berarti ditambah ya. Jadi 20 ya. Oke, 1,5 per dengan 20. Itulah nilai I-nya kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk mencari tegangan jepit, V sama dengan I dikali dengan R. Kita tahu tadi I-nya berapa, guys? Ini tegangan jepit ya. Tegangan jepit. Oke, tegangan yang ada pada di sini maksudnya. Oke, I-nya berapa, guys? 1,5 per dengan 20. R-nya berapa, guys? R-nya adalah 19,5 ya. Ini agak sedikit dihitung ya. Oke, guys, berapa itu jawabannya, guys? Ini mungkin jadi tugas kalian untuk menghitungnya. Cari nih Bang. Coba cari dulu berapa tuh angkanya, 1,5 kali. Salah. Ya, 1,5 dikali 19,5 itu 29,25 ya. 29,25 per dengan 20. Jawabannya adalah 1,46. Maka jawabannya adalah yang B ya. Tapi angkanya ini sangat tidak cantik sebenarnya. Mau kita kira-kira logi pun susah nih karena angkanya berdekatan gitu. Nah, mari kita Bang, nanti soal dikirim ke grup. Insya Allah soal ini akan saya kirim ke grup. Ini kita akhiri ya. Nah, oke teman-teman, insya Allah kan soalnya akan saya kirimkan ke grup. Coretan-coretan tadi juga akan saya kirimkan ke grup. Ada pertanyaan, Bang, fungsi resistor itu apa? Resistor itu fungsinya untuk Bang, menghambat nampain arus. soal tadi nggak lama. Yang mana tuh? Mau screenshot. Oh, screenshot ya? Ya. Oke, nah pada tuh soal ini akan semua catatannya akan saya kirimkan setelah sholat zuhur ya. Ini kebetulan sudah masuk waktu zuhur. Nanti setelah sholat zuhur saya akan kirimkan segera. Terus kemudian kan ini mungkin pertemuan terakhir kita untuk bidang fisika. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung pada hari ini. Tetap semangat adik-adikku. Nah, memang nanti yang juara itu satu orang. Memang nanti yang juara itu satu orang. Tapi kalian sudah jadi juara setidaknya untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, jalur usaha sudah kita tempuh, tinggal lagi kan jalur langit yang harus kita coba. Saya selalu mendoakan semoga adik-adik saya yang berada di sini sukses semuanya, baik saat sekarang maupun di masa depan.
Saya berdoa semoga kita bisa berjumpa sampai ke jenjang nasional kayak gitu. Oke, dengan demikian saya cukupkan dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.